Oke, lanjut ke teori akibat. Nah, kalau teori akibat ini yang mengatakan tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat terjadinya akibat dari tindak pidana dilakukan. Nah, dapat diterapkan pada delik material. Nah, sehingga ini menitik beratkan pada akibat dari tindak pidananya. Nah, tadi kalau yang kita bicara di teori perbuatan material, di sini ada delik formil yang menitik beratkan pada tindakan atau perbuatan pidananya. Nah, selain delik formil, ternyata ada juga yang disebut dengan delik material. Kalau delik material ini menitik beratkan pada akibat dari tindak pidananya. Akibatnya tindak pidananya apa sih? Nah, misalnya ini pasal 338 tentang pembunuhan. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain yang intinya berakibat hilangnya nyawa. Intinya gitu. Nah, hilangnya nyawa ini berarti kan merupakan suatu akibat. Nah, dengan adanya pasal 338 ini, maka bisa kita klasifikasikan bahwa pasal pembunuhan atau 338 KUHP ini adalah delik material. Karena penyusunannya jelas-jelas ada akibatnya. Oh, perbuatannya adalah menghilangkan nyawa berarti berakibat pada meninggalnya seseorang. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya terjadi kasus pembunuhan berdasarkan teori akibat, ya berarti lokus deliktinya di mana? Ya di tempat akibat itu terjadi. Akibat dari tindak pidana itu terjadinya di mana? Ya lokusnya maka di situ. Misalnya ada kasus pembunuhan dan akibat dari perbuatan si pelaku itu, meninggalnya si orang itu terjadi di rumahnya Bu Painem. Ya sudah, berarti lokus deliktinya ya di rumahnya Ibu Painem. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita belajar tentang ekstradisi. Nah, ekstradisi ini adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka akan dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan, tetapi di dalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut. Nah, karena memang negara tersebut berwenang untuk mengadili dan memidananya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Jadi ini pengertian ekstradisi yang diambil dari Undang-Undang Ekstradisi ya. Untuk memudahkan misalnya Ibu berikan ilustrasi seperti ini. Misalnya si A ini koruptor yang kemudian kabur. Dia melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian kabur ke mana ya? Ke Malaysia lah misalnya. Kabur ke Malaysia. Nah, kemudian polisi Indonesia kan pasti mencari tuh. Nah, karena kemudian perjanjian Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Malaysia misalnya, berdasarkan undang-undang ini ya. Nah, berarti bisa tuh Indonesia kemudian meminta si A yang tadi kabur gara-gara habis melakukan tindak pidana korupsi ke Malaysia itu, bisa Indonesia kemudian meminta ekstradisi ke Malaysia agar si orang itu dikirim balikkan ke Indonesia. Itu yang kemudian bisa kita sebut dengan ekstradisi. Jadi nanti penyerahan oleh suatu negara, misalnya tadi Malaysia, kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka akan dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi negara yang meminta. Nah, itu kan tadi berarti karena melakukannya di Indonesia, ya berarti yurisdiksinya di negara yang meminta, yaitu yang meminta untuk diserahkan adalah Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi yang menyerahkan nanti adalah Malaysia, yang meminta untuk diserahkan ya adalah Indonesia gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip dalam ekstradisi. Nah, yang pertama ada asas kepercayaan. Nah, kepercayaan sebagaimana dimaksud ya di bukunya Profesor Edi mengatakan bahwa ekstradisi hanya akan terjadi jika adanya kepercayaan di antara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain gitu. Nah, lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa di luar negeri pun semua hal telah dipertimbangkan dan ditetapkan secara benar oleh lembaga peradilan.
Nah, tetapi ternyata dalam konteks hukum pidana internasional, penyerahan pelaku kejahatan itu dari suatu negara kepada negara lain tidak selalu berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi yang dibuat antara kedua negara tersebut, namun lebih berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan hubungan baik antara kedua negara. Jadi ternyata, nggak melulu harus ada perjanjian ekstradisinya dulu. Asalkan ada prinsip kepercayaan antar dua negara dan hubungan baik antara dua negara, ya udah aman. Bisa dilakukan ekstradisi tanpa adanya perjanjian yang kemudian diundang-undangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, asas resiprositas atau prinsip timbal balik. Ya, intinya maksudnya jika suatu negara menginginkan perlakuan yang baik dari negara lain, ya maka negara yang bersangkutan juga harus memberikan perlakuan yang baik terhadap negara tersebut. Timbal balik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, double criminality principle atau asas kejahatan rangkap. Nah, asas ini salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi. Jadi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang meminta maupun menurut hukum negara yang diminta maupun menurut hukum negara yang diminta, itu juga dinyatakan sebagai kejahatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi Ibu contohkan kasus korupsi di Indonesia dan di Malaysia, ya berarti kalau berdasarkan double criminality principle, ya berarti di Indonesia itu dinyatakan sebagai kejahatan, tindak pidana korupsi itu. Di Malaysia pun juga dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan double criminality principle. Ya, jadi menurut hukum negara yang meminta maupun menurut hukum negara yang diminta, hal itu dinyatakan sebagai kejahatan. Ya, oke, kita lanjut ke yang keempat, asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Nah, ini terkait dengan martabat bangsa. Nah, jadi maksudnya asas ini tuh seperti gini. Tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara yang diminta. Nah, maka negara yang diminta itu tadi memiliki hak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta. Ya, karena ini terkait dengan martabat bangsa. Kemudian yang kelima, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian di wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi. Ya, oke, udah jelas. Lanjut ke yang keenam, asas yang menyatakan bahwa jika yang diminta adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dianggap melakukan kejahatan politik di negaranya, maka permintaan ekstradisi itu ditolak. Oke, ya. Jadi hal ini memang berkaitan dengan suaka politik itu berhak diberikan oleh suatu negara kepada seseorang. Oke, dalam konteks hukum pidana, oke ya, ini udah jelas ya. Berarti kalau memang untuk tindak pidana yang berkaitan dengan politik itu, maka permintaan ekstradisi dapat ditolak. Oke, lanjut ke attentat klausul. Meskipun pelaku kejahatan bermuatan politik, namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, presiden, raja, atau sebutan lainnya, maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, terpidana. Oke, berarti relate ya dari asas yang keenam. Kalau misalnya kejahatan politik yang sebagaimana dimaksud tidak yang sampai berkaitan dengan pembunuhan, itu berarti bisa ditolak. Tetapi kalau yang sampai berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap orang-orang tertentu seperti kepala negara, presiden, dan sebagainya, nah maka wajib menyerahkan atau mengekstradisi si tersangka atau terdakwa atau terpidana itu tadi, ya. Oke, lanjut ke yang ke-8, ada asas spesialitas. Di sini ternyata ada dua konteks. Yang pertama, negara yang meminta dilarang mengekstradisi kepada negara ketiga. Nah, kemudian yang kedua, orang yang diminta diadili atas perbuatan yang dilakukan saja, tidak untuk perbuatan pidana lainnya. Nah, maksudnya ya, yang terkait dengan yang pertama misalnya, kepada negara yang ketiga. Hal ini dapat disimpangi hanya atas persetujuan dari negara yang diminta. Gitu. Oke, jadi walaupun dilarang mengekstradisi kepada negara ketiga, tetapi ternyata bisa disimpangi kalau misalnya atas persetujuannya negara yang diminta. Ya, jadi kalau ada persetujuan dari negara yang diminta itu, maka
asas ini bisa disimpangi. Oke. Kemudian kalau terkait dengan spesialitas yang kedua, orang yang diadili atas perbuatan yang dilakukan saja, tidak untuk perbuatan pidana lainnya. Nah, makanya sehingga biasanya dalam praktiknya dalam memintakan ekstradisi itu selain identitas yang disebutkan itu juga ada uraian singkat mengenai perbuatan pidana yang dilakukan apa. Nah, nggak bisa yang kemudian dia dimintakan tapi bukan bukan terhadap dirinya, tetapi bukan tindak pidana yang dia lakukan. Itu nggak bisa. Jadi kalau dia dimintakan untuk diekstradisi, ya maka itu atas tindak pidana yang dia lakukan, bukan perbuatan pidana lainnya. Ya, jadi atas perbuatan yang dia lakukan saja. Tuh. Oke, lanjut ke yang terakhir, asas yang menyatakan ancaman pidana mati sebagai halangan untuk penyerahan. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan hukum suatu negara yang meminta itu, jadi gini, jika suatu kejahatan berdasarkan hukum negara yang meminta itu diancam dengan pidana mati, nah maka negara yang diminta itu dapat menolak permintaan ekstradisi jika kejahatan tersebut ternyata menurut negara yang diminta tidak diancam dengan pidana mati. Atau negara yang diminta sudah menghapuskan pidana mati. Ini tadi relate seperti yang Ibu jelaskan tentang asas personalitas tadi itu ya. Nah, itu kan berkaitan dengan pasal 6 tadi kan juga menyatakan demikian terkait dengan pidana mati. Kalau misalnya di Indonesia memang ada mengancam pidana mati untuk hal-hal tertentu. Nah, tapi ternyata di Belanda tidak. Nah, maka kemudian berdasarkan asas ini, ya ancaman pidana mati tidak bisa kemudian diberlakukan kalau berdasarkan asas personalitas yang di pasal 6 KUHP tadi. Nah, sehingga ya asas yang menyatakan ancaman pidana mati ini ya bisa sebagai halangan untuk menyerahkan ekstradisi itu tadi. Tuh. Oke. Referensi perkuliahan hari ini diambil dari bukunya Profesor Edi, Profesor Masrukin Rubai, dan juga KUHP-nya R. Susilo. Terima kasih teman-teman atas atensinya dalam perkuliahan hari ini. Selamat belajar, sukses selalu. Kita lanjut ke diskusi di e-learning ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat.